A few moments later. Salam sejahtera untuk Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi kami tentang limbah sampah di pinggiran kota Kupang dan ekologi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Kenalkan, nama saya Mede Sinta Pola dengan NIM 2304060075. Saya Jibril Sanam dengan NIM 2304060081. Saya Agnes Here dengan NIM 2304060040. Selamat menyaksikan. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam presentasi ini yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan limbah sampah, yang kedua, apa yang dimaksud dengan ekologi lingkungan, yang ketiga, tempat-tempat dengan limbah sampah terparah di Kota Kupang, keempat, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus penumpukan limbah sampah di pinggiran Kota Kupang, yang kelima, apa saja dampak yang dibutuhkan dari kasus pelecehan limbah sampah ini, yang keenam, bagaimana pandangan agama Kristen terkait limbah sampah di pinggiran Kota Kupang. Pembahasan pengertian limbah sampah. Limbah sampah adalah materi yang tidak diinginkan atau tidak bernilai lagi setelah digunakan dan biasanya dibuang. Limbah sampah dapat berupa sisa makanan, kertas, plastik, logam, kaca, dan bahan lainnya yang tidak terpakai dan memerlukan pemrosesan atau pembuangan khusus untuk menghindari dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Tentu, limbah sampah adalah hasil dari berbagai kegiatan manusia sehari-hari. Ini termasuk sampah rumah tangga seperti sisa makanan, kertas, kemasan plastik, botol, dan kemasan makanan. Limbah industri termasuk limbah cairan dari pabrik, limbah padat seperti serbuk kayu atau limbah elektronik, serta limbah gas seperti emisi dan pabrik atau pembangkit listrik. Limbah komersial berasal dari bisnis dan perkantoran, termasuk kemasan dan kertas bekas. Limbah pertanian juga berkontribusi seperti sisa tanaman dan pupuk kimia. Dengan pengelolaan yang tepat, limbah sampah dapat diuraikan, didaur ulang atau dimanfaatkan kembali untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pengertian ekologi lingkungan. Ekologi lingkungan merupakan satu kajian yang membahas tentang organisme atau makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Setiap organisme hidup pada suatu habitat dalam suatu lingkungan. Lingkungan sekitar organisme dapat dibedakan atas biotik dan abiotik. Pertumbuhan manusia dan bencana alam membuat habitat organisme terganggu. Limbah dapat mengurangi ekosistem secara negatif. Peningkatan produksi limbah dapat merusak biodiversitas, menyebabkan polusi air dan udara, serta mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengelolaan limbah yang bijak sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekologis dan melindungi lingkungan. Berikut tempat-tempat dengan limbah sampah terparah di Kota Kupang. Pasar menjadi salah satu area penting kegiatan ekonomi di Kota Kupang. Namun demikian, pasar justru adalah area yang dianggap sebagai tempat dengan kondisi volume sampah yang sangat banyak. Observasi penelitian ini di Pasar Oeba dan Naikoten memperlihatkan terutama pada jam sibuk yaitu pukul 4 hingga 6 WITA, sampah yang dihasilkan sangat banyak, baik itu sampah plastik maupun non-plastik. Sisa jualan yang berserakan di semua area pasar maupun dalam
bentuk tumpukan sampah yang tidak teratur. Pada area yang lain yaitu area perumahan penduduk, kondisi volume sampah juga dinilai sangat banyak. Lebih dari 60% responden menilai produksi sampah oleh penduduk di wilayah pemukiman juga banyak. Di beberapa wilayah permukiman padat seperti Kelurahan Oesapa, khususnya di wilayah sekitar kampus, sebagaimana observasi peneliti, sampah dalam berbagai jenis masih berserakan, terutama di jalan, saluran air, dan bahkan area kos-kos. Kondisi serupa terjadi di jalan umum di Kota Kupang. Sampah dalam jumlah banyak masih berserakan yang dianggap mengganggu meskipun di beberapa jalan umum, terutama jalan utama seperti Jalan El Tari, depan kantor gubernur, dan sebagainya dianggap cukup sedikit sampah yang berserakan, namun di beberapa ruas jalan umum lainnya dianggap belum memadai. Tumpukan sampah yang tidak terurus dianggap masih sering ditemui. Setelah menyimak penjelasan tadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus penumpukan limbah sampah di pinggiran Kota Kupang. Yang pertama, jumlah penduduk yang tergantung pada aktivitas dan kepadatan penduduk. Semakin padat penduduk, sampah semakin menumpuk karena tempat atau ruang untuk menampung sampah kurang. Semakin meningkat aktivitas penduduk, sampah yang dihasilkan semakin banyak. Misalnya pada aktivitas pembangunan, perdagangan, industri, dan sebagainya. Yang kedua, kesadaran lingkungan yang rendah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membuang sampah dengan benar dan praktik-praktik daur ulang dapat menyebabkan peningkatan limbah yang tidak terkelola dengan baik. Yang ketiga, perubahan pola konsumsi masyarakat, kurangnya regulasi dan penegakan hukum. Kekurangan regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggaran terkait pengolahan limbah juga dapat memperburuk situasi. Yang berikut kami akan menjelaskan tentang dampak apa saja sih yang dapat ditimbulkan dari kasus penumpukan limbah sampah di pinggiran Kota Kupang. Berikut ini adalah beberapa dampak yang mungkin akan timbul. Yang pertama itu pencemaran lingkungan. Nah, penumpukan limbah sampah dapat menyebabkan pencemaran udara, air, dan tanah. Limbah sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menghasilkan gas beracun dan zat kimia berbahaya yang merusak lingkungan alam sekitarnya. Yang kedua, ancaman terhadap kesehatan masyarakat, yaitu limbah sampah yang menumpuk dapat menjadi tempat berkembang biak bagi organisme penyakit dan vektor penyakit seperti tikus dan nyamuk. Nah, hal ini dapat meningkatkan risiko penularan penyakit menular di antara penduduk setempat. Yang ketiga, kerusakan ekosistem. Nah, penumpukan limbah dapat merusak ekosistem alamiah seperti hutan, sungai, dan pantai. Limbah yang mencemari ekosistem dapat mengancam keberlangsungan spesies lokal dan memperburuk kerusakan lingkungan. Yang keempat, potensi bencana lingkungan atau penumpukan limbah dapat meningkatkan risiko bencana lingkungan seperti banjir, tanah longsor, atau kebakaran. Limbah yang tidak terkelola dengan baik dapat menjadi sumber api atau memblokir aliran air, meningkatkan risiko bencana alam yang merusak. Nah, dengan demikian, kasus penumpukan limbah sampah di pinggiran Kota Kupang tidak hanya memiliki dampak negatif secara langsung terhadap lingkungan fisik, tetapi terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, dan ekologi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penanganan masalah lingkungan perlu menjadi prioritas bagi pemerintah dan masyarakat setempat untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan bersama. Yang berikut, bagaimana pandangan agama Kristen terkait limbah sampah di pinggiran Kota Kupang? Pandangan agama Kristen terkait limbah sampah di pinggiran Kota Kupang
Sebagaimana dalam ajaran agama-agama lain, seringkali menekankan tanggung jawab moral manusia terhadap penciptaan Tuhan dan lingkungan alam. Nah, beberapa prinsip dalam pandangan agama Kristen yang relevan dengan isu limbah sampah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab, yaitu konsep tanggung jawab sebagai pemelihara dan penjaga lingkungan alam yang dikenal sebagai stewardship merupakan ajaran fundamental dalam agama Kristen. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk merawat dan memelihara ciptaan Tuhan, termasuk lingkungan alam dan bumi sebagai rumah bersama. Yang kedua, keadilan sosial dan lingkungan, yaitu agama Kristen juga menekankan pentingnya keadilan sosial dan lingkungan. Nah, hal ini mengajarkan bahwa kepedulian terhadap sesama manusia dan lingkungan hidup merupakan bagian integral dari praktik iman Kristen. Oleh karena itu, penanganan limbah sampah yang memperhatikan keadilan sosial dan lingkungan menjadi penting dalam pandangan agama Kristen. Yang ketiga, kasih sayang dan perhatian terhadap sesama. Nah, ajaran kasih sayang dan perhatian terhadap sesama dalam agama Kristen menekankan pentingnya membantu mereka yang membutuhkan, termasuk dalam konteks lingkungan alam. Nah, dalam hal ini, pelayanan kepada masyarakat terdampak oleh penumpukan limbah sampah dapat menjadi bagian dari praktik keagamaan Kristen. Yang keempat, pencegahan dan penanganan masalah lingkungan. Agama Kristen juga mendorong pencegahan dan penanganan masalah lingkungan, termasuk penumpukan limbah sampah. Nah, hal ini mencakup promosi gaya hidup yang ramah lingkungan, praktik-praktik daur ulang, dan partisipasi aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang kelima itu pertobatan dan restorasi. Nah, konsep pertobatan dan restorasi dalam agama Kristen menekankan pentingnya mengakui kesalahan dan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Dalam konteks limbah sampah, hal ini dapat diartikan sebagai pengakuan akan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penumpukan limbah dan upaya untuk memulihkan lingkungan yang terpengaruh. Dengan demikian, pandangan agama Kristen terkait limbah sampah di pinggiran kota Kupang menekankan pentingnya tanggung jawab moral manusia dalam merawat lingkungan alam, keadilan sosial dan lingkungan, kasih sayang terhadap sesama, pencegahan dan penanganan masalah lingkungan, serta pertobatan dan restorasi atas dampak negatif yang ditimbulkan. Nah, dalam praktiknya, hal ini dapat mendorong umat Kristen untuk terlibat dalam upaya penanganan limbah sampah yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, baik secara individu maupun bersama-sama dengan masyarakat dan pemerintah setempat. Penutup dari presentasi kami menarik kesimpulan bahwa limbah dan sampah memang dua hal yang berbeda. Namun, baik sampah atau limbah harus dapat dikelola dengan baik dan benar sehingga lingkungan dapat terjaga. Maka buatlah sampah menjadi suatu yang berharga. Jangan hanya berpikir sampah menjadi kotoran yang tidak berarti, bahkan cemoohan, bahan tontonan, atau bahkan menjadi bahan komplain. Saran dari presentasi kami yaitu dengan mempelajari limbah sampah yang ada di pinggiran kota Kupang dan ekologi lingkungan, kita dapat mengetahui bagaimana peran kita sebagai umat beragama yang seharusnya dalam menjaga dan melestarikan alam ciptaannya. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih.